Tahap implementasi dan observasi. Pada tahap ini, seorang guru yang telah ditunjuk oleh kelompoknya mengimplementasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP di kelas. Pakar dan guru lain melakukan observasi dengan menggunakan lembar observasi yang telah dipersiapkan dan perangkat lain yang diperlukan. Para observer ini mencatat hal-hal positif dan negatif dalam proses pembelajaran, khususnya tentang tingkah laku atau belajar siswa. Selain itu, dilakukan rekaman video atau audio visual yang meng-close up kejadian-kejadian khusus dari siswa atau kelompok siswa selama pelaksanaan pembelajaran. Pada saat observasi, observer disarankan untuk melakukan beberapa hal berikut. 1. Mencatat komentar atau diskusi yang dilakukan siswa dan menuliskan nama atau posisi tempat duduk siswa. 2. Membuat catatan tentang situasi ketika siswa melakukan kerjasama atau memilih untuk tidak melakukan kerjasama. 3. Mencari contoh-contoh terjadinya proses konstruksi pemahaman melalui diskusi dan aktivitas belajar yang dilakukan siswa. 4. Mencatat variasi metode penyelesaian masalah dari siswa secara individual atau kelompok, termasuk strategi penyelesaian yang salah. Selain mencatat beberapa hal yang penting mengenai aktivitas belajar siswa, seorang observer selama melakukan pengamatan perlu mempertimbangkan atau berpedoman pada sejumlah pertanyaan berikut. 1. Apakah tujuan pembelajaran sudah jelas? Apakah aktivitas yang dikembangkan berkontribusi secara efektif pada pencapaian tujuan tersebut? 2. Apakah langkah-langkah pembelajaran yang dikembangkan berkaitan satu dengan lainnya? Apakah hal tersebut mendukung pemahaman siswa terhadap konsep yang dipelajari? 3. Apakah hands-on atau teaching material yang digunakan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang diterapkan? 4. Apakah diskusi kelas yang dilakukan membantu pemahaman siswa terhadap konsep yang dipelajari? 5. Apakah materi ajar yang dikembangkan guru sesuai dengan tingkat kemampuan siswa? 6. Apakah siswa menggunakan pengetahuan awalnya atau pengetahuan sebelumnya untuk memahami konsep baru yang dipelajari? 7. Apakah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru dapat mendorong dan memfasilitasi cara berpikir siswa? 8. Apakah gagasan siswa dihargai dan dikaitkan dengan materi yang sedang dipelajari? 9. Bagaimana guru memberi penguatan kepada siswa selama pembelajaran berlangsung? 10. Apakah kesimpulan akhir yang diajukan didasarkan pada pendapat siswa? Dan yang terakhir, apakah kesimpulan yang diajukan
sesuai dengan tujuan.